apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Pastinya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baiklah anak saleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Ita dalam pembelajaran PAI. Soleh dan soleha, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menyimak video, siswa dapat menjelaskan makna perkataan baik. Siswa dapat menjelaskan makna sopan. Siswa dapat menjelaskan makna santun. Siswa dapat menjelaskan adab bersin dan siswa dapat berkata yang baik, sopan, santun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, insya Allah materi kita pada hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Kira-kira apa yaitu perilaku terpuji? Nah, sekarang simak baik-baik penjelasan dari Ustazah ya. Berkata baik. Islam mengajarkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah budi pekerti dan adab, atau disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Salah satu akhlakul karimah adalah berkata baik. Berkata baik artinya berkata yang tidak menyakiti orang lain, tidak berkata yang kotor. Isi perkataan yang diucapkan haruslah baik. Cara menyampaikannya juga harus baik, yaitu dengan cara yang sopan dan santun. Orang yang santun akan disenangi banyak orang. Umat Islam dianjurkan berkata dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik disebut juga dengan kalimat thayyibah. Contohnya, yang pertama, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang ketiga, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kebalikan dari berkata baik adalah berkata buruk. Orang yang senang berkata buruk akan dijauhi teman, sedangkan orang yang senang berkata baik akan memiliki banyak teman. Adab dalam berkata baik. 1. Jika berbicara, tidak boleh berkata kotor. 2. Tidak boleh membentak atau berteriak. 3. Berkata dengan sopan, berarti sesuai antara bahasa lisan dan tubuh. 4. Berbicara harus dengan tutur bahasa yang halus. 5. Tidak mengumpat atau mengejek orang lain. 6. Jangan palingkan wajah saat berbicara dengan teman atau orang lain. Contoh berkata yang baik tercermin dalam 5 kata, yaitu salam, terima kasih, minta maaf, minta izin, dan tolong. Nah, coba kalian simak pada gambar berikut. Ada 2 orang yang sedang berkomunikasi. Yang satu mengucapkan Assalamualaikum. Yang kedua menjawabnya dengan Waalaikumsalam.
Nah, itu adalah contoh perkataan yang baik. Contoh yang lain misalnya, kita diberi sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Atau ketika kita berjalan melewati orang lain, kita mengucapkan permisi. Itu adalah contoh perkataan baik, sopan, dan santun. Sopan berarti hormat atau takzim sesuai dengan kebiasaan yang baik. Sedangkan santun adalah berkata dengan lemah lembut, serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Sedangkan santun mencakup dua hal ya, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Maka seorang muslim tidak boleh berkata kotor. Seharusnya seorang muslim harus menjaga ucapannya dan ucapan-ucapan yang Allah ridhoi. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran diisyaratkan dalam ayat berikut ini. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Luqman ayat 19. Sopan santun berarti tidak berbicara keras atau kasar. Kenapa perumpamaan suara yang buruk digambarkan pada suara himar? Ya, karena binatang ini terkenal di kalangan orang Arab sebagai binatang yang bersuara jelek dan tidak enak didengar. Berbahasa santun adalah mengucapkan kata-kata dengan cara merendahkan suara. Suara yang rendah, tidak dengan suara lantang ataupun keras, merupakan gambaran hati yang halus dan lembut. Hati yang lembut dan jernih adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Al-Quran disebutkan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan "ah", dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yuk anak soleh-soleha, kita mulai berkata baik, sopan, dan santun, terutama kepada kedua orang tua kita ya. Nah, sekarang jika kalian sudah mengetahui tentang sopan santun, kira-kira apa yang kalian lakukan ketika bersin? Supaya kalian lebih paham, yuk kita simak penjelasan berikut. Zikir saat bersin. Hai teman-teman, tahukah kalian Islam mengajarkan adab ketika bersin? Jika salah seorang kita bersin, hendaknya ia bertahmid dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi orang yang mendengarnya, hendaknya ia membaca tasmid dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalasnya dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan Yarhamukallah kepadanya, ia mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5756. Ingat ya, tasmid atau yarhamukallah hanya diucapkan apabila orang yang bersin tadi membaca Alhamdulillah. Apabila ia tidak membaca, maka tidak diperintahkan mengucapkan tasmid kepadanya. Adab ketika bersin pertama, meletakkan tangan atau baju ke mulut ketika bersin. Kedua, mengecilkan suara ketika bersin. Ketiga, memuji Allah Ta'ala ketika bersin.
Keempat, mengingatkan orang yang bersin agar mengucapkan tahmid jika ia lupa. Kelima, tidak perlu mendoakan orang yang sudah bersin 3 kali berturut-turut. Keenam, tidak mengucapkan tasmid terhadap orang kafir yang bersin meskipun ia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar perilaku terpuji, yaitu berkata baik, sopan, dan santun. Jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ustazah yakin kalian semua adalah anak soleh-soleha yang berakhlakul karimah, insya Allah. Jika kita selalu berkata baik, sopan, dan santun, kita akan punya banyak teman, disayang kedua orang tua, guru, dan disukai banyak orang. Jika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, doa itu akan kembali kepada diri kita. Semua perkataan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Saat perhitungan amal, mulut terkunci. Semua anggota tubuh yang akan berbicara. Untuk apa saja mereka digunakan saat di dunia? Apakah melakukan perbuatan yang baik atau buruk? Baiklah soleh dan soleha, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih anak soleh-soleha. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.